Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Mizan dari Prodi Manajemen kelas 23A dengan nomor NPM 234111067. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang produk jasa. Jadi, produk jasa adalah segala bentuk kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Produk jasa tidak berwujud instability, namun memberikan nilai dan pengalaman kepada pelanggan. Contoh layanan perbankan, transportasi, pendidikan, dan pariwisata dan kesehatan. Karakteristik produk jasa yaitu tidak berwujud instability, tidak bisa dilihat atau disentuh sebelum dibeli, tidak dapat dipisahkan, diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, bervariasi, kualitas tergantung siapa, kapan, dan bagaimana jasa disampaikan, tidak tahan lama, tidak bisa disimpan untuk dijual di kemudian hari, kurangnya kepemilikan, konsumen hanya menggunakan jasa, bukan memilikinya. Konsep produk dalam jasa, yaitu produk jasa terdiri dari 3 tingkat. Core produk, manfaat inti, yaitu manfaat utama yang dicari pelanggan. Contohnya itu transportasi, manfaatnya perpindahan lokasi seperti bus, ojek online, dan lain-lain. Aktual produk, produk aktual yaitu fitur jasa, desain, merek, kualitas. Lalu ada produk tambahan, layanan tambahan, fasilitas, garansi, hubungan pelanggan. Lalu selanjutnya unsur produk jasa yaitu bentuk fisik, fasilitas pendukung yaitu kayak gedung, peralatan, tampilan, visual. Lalu ada interaksi layanan, perilaku kompetisi karyawan, citra dan reputasi, persepsi pelanggan terhadap merek jasa. Lalu selanjutnya ada sistem penyampaian layanan prosedur, yaitu ada teknologi, proses, dan operasional. Dimensi kualitas produk jasa menurut Lovelock dan Lorek, reliability atau kemampuan memberikan jasa yang dijanjikan secara konsisten. Lalu responsif, kesigapan membantu pelanggan. Lalu ada assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan yang menimbulkan atau menumbuhkan kepercayaan, empati dari orang-orang yang ingin meminta jasa dari kita. Lalu di sini ada empati, perhatian pribadi kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada changeables, itu penampilan, fasilitas fisik dan karyawan. Lalu di sini ada pengembangan produk dan jasa. Langkah-langkah utamanya itu menciptakan ide. Lalu ada seleksi ide, pengembangan konsep jasa, lalu uji pasar jasa, lalu komersialisasi dan peluncuran karyawan. Lalu ada jenis-jenis produk jasa. Itu jenis-jenisnya tuh jasa konsumsi pribadi kayak pendidikan, hiburan, pariwisata. Jasa bisnis itu kayak konsultasi, perbankan, dan logistik. Jasa sosial, pelayanan publik, kesehatan, dan lembaga sosial. Lalu jasa profesional, hukum, akuntansi, arsitektur, dan medis. Lalu ada bundling, produk jasa. Produk jasa sering ditawarkan dalam bentuk paket layanan kayak kombinasi beberapa elemen jasa. Contohnya kayak maskapai penerbangan, transportasi, makanan, hiburan, dan layanan bagasi. Jadi itu tujuannya untuk meningkatkan nilai efisiensi dan diferensiasi. Peran orang dalam produk jasa itu adalah kegiatan utama dari produk jasa. Sikap, penampilan, dan keterampilan karyawan membentuk persepsi kualitas. Pentingnya pelatihan dan budaya pelayanan, yaitu service culture. Lalu peran bukti fisik, physical advance, yaitu karena jasa berwujud, bukti fisik membantu menciptakan kepercayaan. Contohnya kayak desain interior, seragam, logo, brosur, website, dan kebersihan. Lalu ada visual branding, mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Lalu ada desain dan diferensiasi produk jasa, yaitu yang harus dilakukan adalah inovasi layanan, kualitas pengalaman pelanggan, kustomisasi layanan, teknologi digital, AI, aplikasi, dan chatbox. Tujuannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan loyalitas pelanggan. Siklus hidup produk jasa itu seperti pengenalan, promosi intensif, edukasi pasar, lalu ada pertumbuhan, peningkatan permintaan dan loyalitas, lalu ada kematangan,
Di sini ada kompetisi meningkat, inovasi yang diperlukan. Lalu ada penurunan jasa mulai ditinggalkan, butuh reposisi. Lalu ada tantangan dalam pengelolaan produk jasa, yaitu menjaga konsistensi kualitas, mengukur kinerja yang jasa abstrak, mengelola ekspektasi pelanggan, menghadap keluhan dan pemulihan layanan service recovery. Lalu ada yang terakhir, inovasi berkelanjutan untuk mempertahankan daya saing. Lalu inovasi dalam produk jasa contohnya itu banyak, kayak ada aplikasi digital pemasaran seperti Gojek, Grab, lalu ada chatbot layanan pelanggan 24 jam, pembayaran digital dan sistem keanggotaan, program loyalitas berbasis data pelanggan, lalu ada strategi pengembangan produk itu seperti service differentiation, menonjolkan keunikan jasa, lalu service positioning, menciptakan citra yang jelas di benak konsumen, service branding, membangun identitas merek kuat, service innovation, menciptakan pengalaman baru untuk pelanggan. Jadi guys, kesimpulannya kayak produk jasa adalah kombinasi manfaat, pengalaman, dan nilai. Kualitas, inovasi, dan interaksi pelanggan menjadi kunci utama. Jadi setiap elemen, orang, proses, bukti fisik membentuk persepsi terhadap produk jasa. Tujuan akhirnya itu untuk menciptakan kepuasan, loyalitas, dan nilai pelanggan berkelanjutan. Jadi seperti itu guys kesimpulannya. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.